Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang daur biogeokimia dan piramida ekologi. Yuk langsung aja, check it out. Yang pertama ada daur nitrogen. Terdapat 5 siklus pada daur nitrogen, yaitu fiksasi, asimilasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Fiksasi merupakan pengikatan nitrogen di atmosfer atau udara menjadi nitrat. Sedangkan pada asimilasi, nitrat diubah menjadi protein oleh tumbuhan dan hewan. Kemudian diubah menjadi asam amino, lalu diubah menjadi nitrit. Selanjutnya ada daur fosfor. Terdapat 6 tahapan pada daur fosfor. Pertama, fosfat memasuki tanah dan air melalui pelepukan batuan. Selanjutnya, fosfat kemudian dipindahkan dari tanaman ke hewan herbivora. Lalu dari hewan herbivora kemudian dimakan oleh karnivora. Fosfat yang diserap oleh hewan kemudian dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Selanjutnya, fosfat dilepaskan ke lingkungan dan dalam tanah fosfat tercuci atau terkikis, lalu larut ke dalam air. Air tersebut kemudian digunakan oleh ganggang dan tanaman sebagai nutrisi. Yang ketiga ada daur air. Daur air atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi merupakan siklus air yang berulang. Permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami penguapan oleh cahaya matahari yang disebut juga dengan evaporasi. Sedangkan makhluk hidup mengalami transpirasi, yaitu kehilangan air melalui penguapan. Nah, uap air ini akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan. Kemudian, awan berpindah karena perubahan suhu udara yang terbawa oleh angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi yang menjadi tetes-tetes air dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Sebagian air tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis, dan sebagian lainnya akan mengalir lagi ke laut sehingga memasuki siklus hidrologi berikutnya. Selanjutnya ada daur karbon. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk karbon dioksida diubah menjadi karbon organik oleh produsen melalui fotosintesis. Sebagian senyawa tersebut dimanfaatkan untuk respirasi dan sebagian lainnya ditransfer ke konsumen. Organisme yang mati diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai ini melepaskan karbon dioksida ke udara atau air. Bahan organik dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan, ada juga yang berubah dalam bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil ini melepaskan karbon dioksida ke udara. Yang terakhir ada daur sulfur. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Lalu semua makhluk hidup mati dan diuraikan komponennya oleh bakteri. Bakteri Desulfobrio mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian, hidrogen sulfida digunakan bakteri fotoautotrof anaerob dan melepaskan sulfur serta oksigen. Sulfur dan hidrogen sulfida kemudian dilepaskan ke atmosfer. Kemudian, hidrogen sulfida mengalami oksidasi membentuk sulfat. Gas sulfat apabila kandungannya terlalu tinggi bersama hujan akan menyebabkan hujan asam. Yang pertama ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem.
Dalam penggunaan energi, semakin tinggi tingkat trofiknya maka makin efisien penggunaannya. Namun, panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme yang taraf trofiknya rendah ke organisme yang taraf trofiknya lebih tinggi. Sedangkan untuk produktivitasnya, semakin ke puncak tingkat trofik, maka semakin sedikit, sehingga energi yang tersimpan semakin sedikit juga. Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam kalori per satuan luas atau per satuan waktu. Yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kubik. Umumnya, bentuk piramida biomasa akan mengecil ke arah puncak karena perpindahan energi antara tingkat trofik tidak efisien. Tetapi piramida biomasa dapat berbentuk terbalik. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah yang berarti jumlah individunya sedikit. Dan umumnya individu karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. Yang terakhir ada piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Jumlah tumbuhan atau produsen dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan. Kemudian jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.